pertama adalah pelayanan dasar guru dan kesehatan, di mana guru kesehatan ini untuk P3K, dibuka P3K. CPNS kami akan buka untuk jabatan-jabatan tenaga teknis, mostly tenaga teknis, itu untuk mendukung talenta digital, percepatan transformasi digital, dan mengurangi sedapat mungkin Bapak Ibu kalau bisa rekrutmen jabatan-jabatan yang akan terdampak, akan terdistorsi dari transformasi digital. Contoh apa Mas? Tukang ketik, ya, tukang administrasi nyatet absen. Nah, nyatet absen kan sekarang udah pakai fingerprint. Sudah ada Prakom yang mungkin membuat sistem, satu orang cukup lah untuk membuat satu sistem satu kabupaten kan, cukup nggak? Enggak. Ya 2-3 orang lah Prakom untuk membuat sistem. Jadi nggak perlu lagi untuk merekrut orang tenaga administrasi untuk ngetik absen, ngerekap tenaga-tenaga seperti itu karena udah digeser oleh teknologi. Cukup merekrut Prakom nanti akan menyelesaikan pekerjaan banyak orang. Dan yang paling penting adalah seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN di instansi pemerintah. Ini 1, 2, 3, 4 ini urutan prioritas Bapak Ibu ya, bukan jonjil ya. Jonjil itu bukan, maksudnya apa ya jonjil? Comot-comot ya, Mas saya boleh nggak ngerekrut CPNS atau satu doang CPNS saja, nggak boleh. Arah kebijakan ini secara prioritas mulai dari 1, 2, 3, lalu 4. 1 dulu, guru sama kesehatan dulu. Guru kesehatan masih butuh enggak? Tahun lalu kan 2023 masif tuh besar-besaran. Kalau masih butuh monggo rekrut lagi. Kalau udah enggak butuh atau udah habis nih 2023 rekrutlah tapi enggak banyak-banyak. Baru nomor 2 penataan non ASN. Guru kesehatan ini pelayanan dasar. Yang kedua penataan non ASN. Penataan non ASN saya bilang bahwasanya formasi nanti hanya dibuka untuk P3K. Tidak dibuka CPNS. Ya boleh saja kalau non ASN Bapak Ibu daftar CPNS tapi akan diperlakukan kebijakan CPNS, tidak di flagging atau tidak diincer. Orang ini daftar punya nomor induk THK 2, daftar orang THK 2, orang honorer, tiba-tiba daftar CPNS, toh kualifikasinya sesuai, toh dia umurnya masih 34 tahun daftar CPNS. Loh kok saya nggak dapat afirmasi? Nggak ada afirmasi untuk CPNS. Afirmasi THK 2 maupun afirmasi non ASN masa kerja nggak ada afirmasi. Kita akan melakukan passing grade yang cukup ketat, cukup tinggi, untuk kinerjanya juga cukup, untuk penilaian jabatannya juga akan soalnya akan lebih tinggi juga daripada P3K, sehingga kalau mau gampang P3K, gampangnya bukan gampangin ya, tapi gampang ini memang prioritas pemerintah. P3K ini menjadi exit strategi untuk penataan non ASN. Seperti apa exit strateginya? Ini seperti yang konsep yang di slide berikutnya. Seleksi CPNS atau CASN 2024 nanti itu melalui CAT BKN semuanya Bapak Ibu ya. Nah, seleksi CASN ini nanti akan ada 2. Yang pertama ada CPNS dan P3K. Seperti yang saya sebutkan, CPNS ini untuk pelamar umum, fokusnya untuk fresh graduate. Passing grade tinggi, soalnya juga tinggi. Lalu untuk P3K ini kuotanya 100%, ini penyelesaian untuk penataan non ASN. Di P3K ini nanti ketika CPNS sudah pasti memenuhi informasi ya, kalau memenuhi informasi angkut, enggak memenuhi informasi gugur. Tadi kalau 2023 kita lihat statistiknya 27% enggak terisi untuk CPNS. Ini menjadi perhatian yang mungkin menjadi data yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Di 2024 lowongan kalau P3K ya, misal usulan Bapak Ibu kita di Januari ini kita minta ada SPTJM, kesanggupan anggaran. Jadi Menpan tidak akan mengalokasikan anggaran atau formasi yang Bapak Ibu usulkan melebihi dari kesanggupan Bapak Ibu. Itu yang paling penting di Januari ini. Nah kalau Bapak Ibu sudah sanggup, misal ngusul 1000, CPNS 200, P3K 800, lalu nanti ditetapkan formasinya oleh Menpan, Bapak Ibu nanti tinggal merinci jabatannya apa. Kalau kan prioritasnya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah penyelesaian non ASN, penataan non ASN. Kalau kita menyelesaikan kita nggak selesai, kita tata aja. Penataan non ASN ini fokus prioritasnya ada di P3K. Kalau kuatnya Bapak Ibu 1000, misal usulan P3K, P3K-nya padahal non ASN Bapak Ibu ada 10.000 katakanlah, ya 10.000 orang itu nanti akan memperebutkan 1000 formasi di kolom ini.
1000 orang terpilih ranking, nggak pakai passing grade, 10.000 dari 10.000 tadi, dia akan lolos nanti menduduki yang memenuhi formasi akan diangkat menjadi P3K full time. P3K full time ini gajinya, manajemennya sebagaimana kita kenal saat ini, dia menggunakan Perpres 98, menggunakan jabatan apa aja yang bisa diisi P3K itu juga ditentukan melalui Kepmen 158 kalau JF, melalui Kepmen 11 kalau pelaksana, tapi khusus 2024 tidak semua kami buka. Hanya kira-kira ada 7 lah kurang lebih jabatan pelaksana yang akan dibuka P3K, jabatan-jabatan sabu jagat. Nah, selanjutnya 9.000 orang yang nggak lulus gimana, Mas? Apakah mereka habis harus kita pecat atau kita angkat semuanya karena nggak ada arahan? Mereka nanti akan turun, bukan turun ya, akan masuk ke kolom paruh waktu. Orang yang mungkin belum lulus menduduki formasi, menang 1000 formasi nanti, dia akan diusulkan kepada Panselnas masuk di mekanisme P3K paruh waktu. Terus gimana, Mas? Apakah P3K paruh waktu ini seleksi lagi? Toh mereka di sini udah tes kan, udah seleksi. 10.000 orang ini kalau Bapak Ibu usulkan semua dan mereka syaratnya memenuhi, 10.000 orang ini udah seleksi CAT di sini. Tinggal milih formasi CPNS atau P3K. Kalau non ASN berarti dia fokusnya ada di P3K. Boleh nggak non ASN daftar CPNS? Boleh. Tapi dia nggak akan ikut keistimewaan yang diberikan di P3K atau status non ASN dia. Dia akan diberlakukan sebagaimana pelamar umum di CPNS, termasuk passing grade dan lain-lain. Nah, ketika yang bersangkutan nanti lulus, menduduki formasi penuh waktu, yang nggak lulus dia akan diusulkan mekanisme paruh waktu. Tadi pertanyaannya ketika di sini udah tes, udah seleksi melalui CAT BKN, apakah akan seleksi lagi? Belum ada putusan, belum ada permennya. Kita tunggu PP terbit. Lalu maka nanti kita akan turunkan mekanisme pengadaan P3K paruh waktu. Di sini nanti akan diatur apakah dia tes lagi yang udah tes CAT BKN di seleksi 2024 atau dia hanya lanjut pemberkasan NIP ke BKN. Ini kita bunyikan loh Bapak Ibu ya, P3K paruh waktu ini kita bunyikan di RPP dia juga dapat NIP. Nah, makanya di sana akan dibuatkan kebijakan atau mekanisme khusus, seleksi khusus dengan Permenpan RB. Kita akan turunkan PP mekanisme paruh waktu di PP manajemen ASN menjadi Permenpan, dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan orang-orang paruh waktu ini ketika satu, kekuatan anggaran Bapak Ibu sudah cukup, dua, mereka sudah kinerjanya sudah memenuhi, bisa jadi nanti diusulkan menjadi penuh waktu di sini. Jadi orang-orang 9.000 yang kalah formasi ini tidak semuanya langsung akan dipecat atau mungkin langsung akan diangkat oleh instansi pemerintah, tapi ada mekanisme berangsur-angsur. Mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini ASN loh Bapak Ibu. ASN dia. Bukan orang dari luar yang disebut tiba-tiba paruh waktu atau part-timer atau freelance, enggak. Dia ASN, cuma mekanismenya beda dengan mekanisme P3K yang selama ini kita kenal. Dapat NIP, paruh waktu dapat NIP. Sistem NIP-nya juga kayaknya BKN lagi mikir nih, mau dikasih NIP berapa lagi nih. Kode 1 udah dipakai PNS, kode 2 pakai P3K, 3 apa ya? Nah, itu nanti BKN yang memutuskan untuk NIP-nya. Nah, satu lagi sebenarnya ada satu slide lagi yang ini cukup penting.